Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuyun Tanawar dari program studi Administrasi Publik. Terima kasih kepada Bapak Ibu Tutor yang telah memberi kesempatan pada saya untuk memberi gagasan tentang COVID-19. Di sini saya akan menjelaskan tentang munculnya virus yang sedang melanda dunia saat ini. Virus tersebut yang kita kenal sebagai coronavirus SARS-CoV-2. Virus COVID-19 pertama kali terdeteksi di Cina pada akhir tahun 2019 dan pada Juni 2021 telah menyebar ke seluruh dunia. Beberapa kasus awal terkait dengan pasar basah di kota Wuhan, tempat klaster pertama kali infeksi COVID-19 tercatat. Namun, teori lain yakin bahwa virus tersebut mungkin lolos dari fasilitas riset biologi utama yang terletak relatif dekat dengan pasar, yakni Institut Virologi Wuhan. Di tempat tersebut, para ilmuwan sudah mempelajari virus corona pada kelelawar selama 1 tahun. Beberapa ilmuwan mendukung gagasan untuk melihat kedua teori yang saling bersaing. Teori kebocoran laboratorium dari virus yang awalnya dikumpulkan dari alam liar, melawan teori adanya lompatan virus alami atau infeksi mungkin telah menyebar dari kelelawar ke manusia secara langsung atau melalui hewan perantara seperti terenggiling atau mamalia lain yang belum teridentifikasi. Sebagian orang percaya tentang lompatan virus secara epidemiologi memberikan bukti. Sebagian besar penyakit menular dimulai dengan satu lompatan virus, seperti yang terjadi pada influenza, HIV, Ebola, dan MERS. Sejarah dan sains menunjukkan penyebaran virus melalui lompatan virus jauh lebih mungkin daripada kebocoran laboratorium. Sampai saat ini, virus corona COVID-19 masih menghantui masyarakat dunia. Tak hanya karena jumlah kasusnya yang terus naik, tetapi cara penularannya semakin bervariasi sehingga membuat masyarakat khawatir. Beberapa waktu lalu, WHO mengumumkan bahwa penyebaran virus corona bisa terjadi melalui udara. Dalam pedoman terbaru yang dirilis di laman resminya, WHO akhirnya memasukkan udara sebagai salah satu transmisi atau penularan virus. Selain udara, ada mode atau cara yang menjadi jalur penyebaran virus corona, yaitu 1. Penyebaran virus melalui droplet, yaitu penyebaran virus saat seseorang batuk, bersin, bernyanyi, berbicara, hingga bernafas. Saat seseorang melakukan hal-hal tersebut, udara yang keluar dari hidung dan mulut mengeluarkan partikel kecil atau aerosol dalam jarak dekat. Kedua, penyebaran virus melalui udara, yaitu virus yang menyebar melalui partikel-partikel kecil yang melayang di udara. Ketiga, penyebaran virus melalui permukaan yang terkontaminasi, yaitu cara penularan virus terjadi saat seseorang menyentuh permukaan yang mungkin telah terkontaminasi virus dari orang yang batuk atau bersin. Lalu virus tersebut pindah ke hidung, mulut, atau mata yang disentuh setelah menyentuh permukaan yang terkontaminasi virus tersebut. Keempat, penyebaran virus melalui fekal oral atau limbah manusia. Sebuah studi menunjukkan bahwa partikel virus corona ditemukan juga pada fekal oral orang yang terinfeksi seperti urin dan feses. Namun WHO mengatakan
hingga saat ini masih belum ada laporan yang dipublikasikan terkait cara penularan virus melalui cara tersebut. 5. Penyebaran virus melalui hewan. Bukti sampai saat ini menunjukkan bahwa virus corona paling dekat hubungannya dengan beta coronavirus yang dikenal pada kelelawar. Bukti terkini menunjukkan bahwa manusia yang terinfeksi COVID-19 dapat menginfeksi mamalia lain termasuk anjing dan kucing. Namun masih belum jelas apakah mamalia yang terinfeksi ini memiliki risiko signifikan untuk penularan ke manusia. Penelitian dari Chinese Academy of Medical Science menemukan virus corona lebih mudah menyebar pada kadar kelembapan 75%. Hasil serupa ditunjukkan dari penelitian Alan Evangelista, seorang profesor dari Rumah Sakit Christopher dari Philadelphia. Tentu kita harus tetap waspada agar tidak tertular virus corona maupun berbagai penyakit lainnya. Pasalnya, cuaca ekstrim yang tak terduga saat ini akan membuat imunitas tubuh menjadi menurun sehingga seseorang lebih mudah terserang penyakit. Untuk itu, masyarakat perlu mengetahui cara mencegah penularan COVID-19 pada musim hujan saat ini. Yang pertama yang perlu dilakukan adalah pastikan mengganti masker yang sudah basah, sebab masker menjadi tidak efektif jika dalam keadaan basah. Kedua, selalu menjaga kebersihan diri dan lingkungan. Bersihkan lingkungan agar tidak banjir. Dalam laman resmi WHO, selain melalui penyebaran yang sudah dijelaskan di atas, penyebaran virus corona juga bisa terjadi melalui darah, dari ibu ke anak, hingga dari hewan ke manusia. Selain cara penularan, ada beberapa tempat yang rawan menjadi tempat penyebaran virus, seperti tempat yang ramai, tempat yang sempit, ruangan yang terbatas dan tertutup. Contohnya seperti restoran, kelas kebugaran, klub malam, dan lain-lain. Penyebaran virus corona tentunya bisa dicegah dengan mentaati protokol kesehatan seperti mencuci tangan menggunakan sabun dengan air mengalir atau menggunakan hand sanitizer dengan kandungan alkohol 75%, memakai masker, menjaga jarak minimal 1 meter, hindari keramaian, rajin olahraga, dan istirahat yang cukup, hindari makanan yang tidak dimasak. Jika patuh dan bila segera periksa ke dokter. Sebagai antisipasi agar tidak terinfeksi maupun menular ke orang lain, kita lebih dini mengenal gejala virus COVID-19. Gejalanya yang dapat kita kenali antara lain demam tinggi, flu dan batuk, gangguan pernafasan. Selain kita mengetahui gejala dari awal, kita bisa melakukan pencegahan lebih dini dengan cara gaya hidup sehat agar daya tahan tubuh kita terjaga dan mengikuti program pemerintahan, yaitu vaksinasi. Bersama kita melawan COVID-19 untuk Indonesia yang lebih sehat. Terima kasih.